Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Falconavian dengan 3 digit NIM terakhir 131 dari kelas PM24D. Di sini saya akan membuktikan teorema 7.2. Nah, di sini untuk membuktikan seperti biasa kita cari diketahui apa yang dibuktikan dan pembuktiannya. Nah, diketahui titik A, B, dan C itu masuk dalam bidang E, dan titik P dan titik P dan titik G itu tidak berada dalam bidang E, makanya saya buat gitu. Lalu AP sama dengan AG dan BP sama dengan BO. Lalu CP sama dengan CG. Berarti jaraknya A sama P itu sama dengan A sama G, CG sama dengan CP, dan BG sama dengan BP. Lalu buktikan bahwa untuk sembarang X untuk sembarang titik X yang berada di bidang E ini adalah XP sama dengan XG. Berarti kemudian kita pembuktiannya, berarti pembuktian agar enak kalau bicara saya itu pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui kan AB sama dengan AG, BP sama dengan BG, dan CP sama dengan CG. Nah, di sini kan ada sebuah teorema, yaitu teorema 7.1 yang intinya menjelaskan misalnya sebuah garis gitu ya, kita anggap saja F, ini G, ini H. Oh, ada titik yang tidak segaris, misalnya di sini itu K, di sini itu L. Nah, jika FK sama dengan FL dan GK sama dengan GL, maka semua titik yang ada di FA itu jaraknya, semua titik yang ada di garis FA itu jaraknya sama terhadap K dan L. Misalnya yang di sini pun jaraknya pun sama. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, bisa dituliskan berdasarkan teorema 7.1, maka semua titik yang ada di misalnya yang ada di bidang E itu jaraknya jarak pada titik G dan P sama. Nah, misalnya kita buat garis di sini. Nah, kita buat garis, misalnya X-nya ada di sini. Nah, misalnya X-nya berada di AB. Nah, AB kan sama dengan AG, dan
tidak usah dulu saja. AP kan sama dengan AG dan BP kan sama dengan BQ. Nah, kalau digambar jadi garis seperti ini, A, B, di sini titik X-nya. Kalau di sini ada Q, ada P. Nah, berdasarkan teorema 7.1, jika A dan Q itu sama dan B dan Q itu juga sama, berarti X-nya juga sama dong, karena kan masih segaris ya dengan AB. Berarti menggunakan teorema 7.1, maka XP-nya sama dengan XG, karena masih segaris kan. A-nya titik A, B kan sama dengan AG, BP sama dengan BG. Menggunakan teorema 7.1, maka XP-nya itu sama dengan XG. Kalau ada misalnya tidak di sini, X-nya tidak ada di sini, misalnya di sini, ya tetap sama. Misalnya kita buat saja titik apa itu, misalnya titik T di sini, nanti ya sama C T. Jadi di sini misal ada titik T berada di bidang E, maka dan X itu berada di garis PC. Nah, dengan cara yang sama ini kita hapus saja dengan XP sama dengan XG pada garis AB. Nah, gimana kalau tidak pada garis AB? Di sini ada sebuah definisi 7.1 yang mengatakan bahwa garis tegak lurus dengan bidang jika dan hanya jika garis tersebut garis memotong bidang dan tegak lurus pada semua garis dalam bidang. Nah, di sini kan pertama garis AB ya, garis AB. Di sini ada garis AB, dimana A B sampai AB sampai AG dan B sampai dengan BI, iya sampai dengan BI. Gunakan teorema 7.1, maka sembarang titik di AB itu jaraknya sama terhadap titik P dan Q. Nah, jarak sama itulah bisa dibuat, artinya ada satu titik potong sini kita bisa menggunakan
menggunakan apa itu namanya, telema garis, berarti bisa dibuat P dan I, bisa dibuat P I dan garis, dibuat garis PG. Berdasarkan artinya ada satu titik di mana di mana PG potongan dengan AB. Pemotongan dan tegak lurus. Kenapa saya sebut tegak lurus? Karena berdasarkan tema-tema sebelumnya kan jarak AB tegak lurus dengan PG, ya karena jarak terdekat AB dengan PG itu ada tegak lurus. Misalkan sini A, sini B, sini B, sini I, dapat garis. Nah, AB kan sama dengan AG, BB kan sama dengan BG. Nah, sini dan berdasarkan telema 7.1 itu ada di sini titik yang semua titik yang di sini itu jaraknya sama dengan P dan G. Maka pasti ada satu titik di mana misalnya di sini ada M di situ, M yang di mana AB tegak lurus dengan PG. Nah, gimana kalau P-nya ada di sini? Ya sama saja. Ini bisa diperpanjang sehingga AB tegak lurus dengan PG. Nah, ini bagus saja. Berarti artinya karena sini di sini AB sama dengan AG, BB sama dengan BG dan CB sama dengan CG, maka ini bisa juga dibuat BC itu bisa juga tegak lurus karena konsepnya sama seperti garis AB dengan BG. Kemudian AC dan tegak lurus dengan semua kitabnya, semua garis DE tegak lurus dengan PG. Dari sini kita sudah kelihatan ya, mau X-nya ada dimanapun, misalnya di sini sekalipun X-nya sama pada di E dan kan bidang ya, bidang kan memuat titik tak terbatas, jadi bisa dibuat garis tak terbatas dimanapun. Maka dapat disebutkan
untuk X berada di bidang E, XP sama dengan X Y, terbukti. Selesai.